Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kelas nahwu kita. Ya, nggak terasa ya, 2 minggu itu cepat sekali ya. Kayaknya baru kemarin kita belajar nahwu, ini sudah datang lagi hari Kamis ya, Masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkahi waktu kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita hingga kita bisa menyelesaikan ilmu nahwu ini dalam satu PDF. Baik, kita insya Allah pagi ini masih membahas tentang dzarf ya, membahas tentang dzarf. Dzarf itu artinya keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kan keterangan itu sebagai pelengkap ya. Ada keterangan waktu dan keterangan tempat ya kan. Nah, ini bahasa Arabnya dzarf az-zaman wa dzarfu al-makan ya. Dua ini bisa disebut dengan istilah maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Oke ya. Dua ini diistilahkan dengan maf'ul fihi. Oke. Nah, waktu itu 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang dzarf zaman atau keterangan waktu. Dzarf sendiri artinya ya waktu itu ya kita sudah singgung dzarf sendiri itu artinya tempat ya, wadah ya, wadah. Wadah untuk dipakai apa aja sebenarnya dzarf ya. Itu dari segi bahasa ya. Tetapi dari segi apa namanya istilah ilmu nahwu, dzarf itu adalah isim, dia isim berarti bukan huruf dan bukan fiil. Kita kan sudah tahu kalau di dalam kalimat atau kalam di dalam bahasa Arab itu ya hanya tiga ini, nggak keluar dari tiga ini. Kalau nggak isim, ya fiil. Kalau nggak isim dan fiil, ya huruf. Ya, itu basic banget untuk isim, fiil, dan huruf. Nah, untuk dzarf, dia adalah isim. Berarti dzarf ini bukan huruf dan juga bukan fiil. Oke, Dzarf ya dia isim tapi isim yang mansub, yang dinasobkan, ya, yang dinasobkan di sini bitakdir fi, ya, yang memiliki makna fi di dalamnya. Oke ya, yang memiliki makna fi di dalamnya. Dan dzarf, baik dzarf ini kita singgung sebentar untuk dzarf zaman. Dzarf zaman ini bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan bila ada kata tanya di mana kayak gitu, di mana atau maaf kapan ya kan, kapan. Untuk zarf zaman itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya kapan, mata, kayak gitu. Mata sumta, kapan kamu berpuasa? Sumtu yaumal khomisi. Aku loh berpuasa pada hari Kamis. Nah, yauma di sini dzarf zaman salah satunya ya. Dan banyak macamnya waktu itu sudah kita singgung. Nah, adapun dzarf makan, keterangan tempat, makan di sini tempat ya itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya di mana? Aina. Oke, aina itu di mana? Di mana kamu makan? Saya makan ya, di atas kursi misalnya. Ya, atau saya makan di belakang sini kayak gitu. Atau saya nulis pelajaran ya di depan atau saya duduk di depan eh, duduknya Mbak Risa misal Mbak Risma misalnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi dzarf makan ya dia isim makan, dia isim ya yang menunjukkan keterangan tempat, makan di sini artinya tempat, menunjukkan keterangan tempat, dan dia dinasobkan. Bi takdir fi, di mana lafal-lafal dzarf makan ini loh mempunyai makna di. Jadi kita nggak perlu bilang fi amama, nggak perlu. Amama saja sudah diartikan sebagai di depan.
Nah, ya ini contoh-contohnya seperti apa sih dzarf makan ini kata-katanya? Nahwa contohnya amama. Ya, amama artinya di depan. Oke, kholfa. Kita abaikan wanya itu dan kholfa. Kholfa kebalikan dari amama di belakang. Kholfa waro'a sinonim, ya. Kudama sinonim dari amama. Oke, artinya di depan. Waro'a juga di belakang. Fauqo, fauqo artinya di atas. Nah, ini perlu diperhatikan antara fauqo dengan ala. Kalau ala itu huruf jar. Oke, sesudahnya isim majrur. Kalau fauqo itu zorf makan. Zorf makan. Oke ya. Watahta, oke, watahta di bawah ada fauqo, ada tahta di bawah. Inda di sisi, oke. Ini nanti akan ada arti-artinya di sini nih, setelahnya ini, ya. Ala kulihal, ini semuanya adalah apa namanya kata-kata untuk dzarf makan dihafal pelan-pelan, oke ya. Ada izaa, hidaa, tilqoa, sama, huna. Masuk kita sering bilang huna, ya kan? Huna di sini loh. Itu termasuk dzarf makan. Wama ashbaha dzalik dan yang menyerupainya. Baik. Oke ya. Nah, di sini pensyarah mengatakan wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa dzarf zaman. Ya, kalian atau engkau itu loh telah mengetahui dzarf zaman yang sudah kita jelaskan 2 pekan lalu tentang dzarf zaman. Dzarf keterangan yang menyatakan apa atau isim yang menunjukkan keterangan waktu. Wa annahu yanqasimu ila qismain, ya kalau kita murojaah lagi dzarf zaman itu ada nama dzarf zaman dibagi 2 ya, mukhtas dan mubham, ya. Mukhtas waktu itu apa yang sudah tertentu, sudah dibatasi, ada ukurannya. Seperti al-yauma, hari ini. Ya kan sudah ada waktunya hari ini berarti 24 jam. Oke, hari ini. Oke. Atau saatan 1 jam kayak gitu atau syahro ya 1 bulan ya. Atau juga mubham yang tidak terukur ya seperti apa namanya abadan selama-lamanya, abadan sampai kapan selama-lamanya nggak ada ukurannya. Waktu itu kita sudah singgung ya. Coba kita perhatikan lagi di sini. Nah ini nih. Wa misal al-mukhtas ya yang sudah ada ukurannya asyahru seperti asyahru. Oke, 1 bulan yang kita tahu 1 bulan sekitar 29 atau 30 hari. Kemudian as-sanah kita tahu sekitar 365 hari. Al-yaum ya 1 hari atau kita tahu 24 jam. Al-am sama seperti as-sanah. Al-usbu' itu sekitar 7 hari ya. Al-usbu' 7 hari. Nah ini zarf tapi dzarf yang mukhtas yang sudah ada ukurannya ya sudah terbatas dengan waktu sementara mubham yang nggak ada ukurannya nggak terikat dengan apa namanya batasan seperti al-lahdhah ya sebentar saja. Nah sebentarnya itu kapan nih ya bisa 5 menit bisa 3 menit bisa berapa nggak terukur lahdhah itu. Az-zaman juga seperti itu, al-hin juga seperti itu ya. Nah, kemudian wa'arafta ya wa'arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fihi. Dan engkau juga mengetahui bahwa setiap dzarf zaman boleh dinasab sebagai maf'ulun fihi. Nanti saya jelaskan lagi untuk kalimat ini. Ya, kita ke bawah dulu. Wa'lam dan ketahuilah huna di sini anna dzarfal makan ibarah. Nah, ini si pensyarah menjelaskan tentang dzarf makan. Dzarf makan itu apa sih? Al-ism. Lagi-lagi kita sudah singgung bahwasanya dzarf mau itu dzarf makan atau dzarf zaman itu keduanya berupa isim. Kalau sudah tahu isim berarti dia bukanlah huruf dan juga bukanlah fi'il. Isim yang apa sih? Adal alal makan. Isim yang menunjukkan pada suatu tempat ya, menunjukkan keterangan tempat. Itu namanya dzarf makan. Al-mansubu ya yang dinasabkan ya, yang dinasabkan bil lafdz dal alal ma'nal waqi' fihi
Nah, di sini yang dinasobkan dengan lafal yang menunjukkan ada makna di situ, makna fihi. Bi mulahadhah makna fi. Ya. Jadi dzarf makan itu sebenarnya artinya ada fi-nya seperti fi kan kita tahu artinya di. Nah, dzarf makan itu artinya di. Nah, tinggal apa kalau amama di depan, waroa di belakang. Ata fauqa di atas kayak gitu. Tapi tanpa kita harus bilang fi amama atau fi waro'a, nggak perlu. Oke, ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, begitu pula dengan apa namanya, sebagaimana dzarf zaman, dzarf makan juga dibagi menjadi dua, mukhtas dan mubham. Mukhtas itu tadi ya yang sudah ada hududnya. Nih ma lahu suratun wa hududun mahsurah. Yang sudah ada gambarannya, maksudnya sudah ada bentuknya dan juga terbatas. Ya, seperti apa? Adar. Adar itu rumah. Ya, adar. Rumah itu kan sudah ada bentuknya dan dia terbatas ya segitu, ya luasnya seberapa ya pasti ter sudah terukur adar walaupun dia luas. Begitu pula dengan masjid, ya. Masjid juga walaupun sebesar apapun masjid itu tetap kan sudah ada ukurannya. Al-hadiqah, taman, bustan, kebun, ya hadiqah bustan sama kebun atau taman, ya itu sudah ada ukuran. Tapi kenapa kok dia sini masuk dzarf makan dan juga yang mukhtas ya. Karena kita lagi ngomongin dzarf nih. Dzarf tadi kan dari segi bahasa kan apa coba? Wadah, tempat sebenarnya, ya kan? Dzarf makan dia menunjukkan keterangan tempat. Nah, aku di mana sih? Kamu ada di mana? Aku ada di masjid. Ya. Kan menunjukkan keterangan tempat tuh. Ya, bisa difahami ya insya Allah ya. Nah, wa ammal mubham, nah dzarf makan juga ada yang mubham. Ma laisa lahu surah. Yang mubham gimana? Nggak ada gambarannya. Kalau hadiko kan ada gambarannya tuh. Hadiko ya kayak gitu tuh hadiko. Dan terukur. Sementara yang mubham nggak ada gambarannya dan nggak terukur. Oke, nggak ada batasannya. Seperti waro'a di belakang. Di belakang tuh gambarannya seperti apa? Ya nggak ada waro'a. Memang waro'a. Amama depan nggak ada. Nah ini yang perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi. Wala yajuzu an yunsaba ala annahu maf'ulun fihi min hadainil qismaini illa tsani. Nah, yang boleh dinasob nih, yang boleh dinasobkan sebagai maf'ulun fihi, yang boleh dinasobkan sebagai maf'ulun fihi dari dua kisim ini, dari dua pembagian ini, mukhtas dan mubham, itu hanya yang kedua saja. Berarti yang mana? Mukhtas atau yang mubham? Yang mubham saja. Dalam arti mukhtas nggak dierobkan sebagai maf'ulun fihi, nggak dierobkan sebagai dzarf. Sebagai apa? Nah, ini akan kita ketahui. Wahwal mubham amal awal fahuwal mukhtas fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal murad. Adapun yang mukhtas tadi seperti ad-dar artinya rumah, al-masjid ya masjid, al-hadiqah taman, al-bustan taman juga atau kebun. Walaupun dia menunjukkan keterangan tempat, tapi dia harus ditambahin atau harus dimasuki huruf jar, yaitu fi, harus itu ya. I'takaftu fil masjidi, nggak boleh i'takaftul masjida. Kalimatnya aneh ya. Aku beriktikaf masjid, sangat-sangat aneh. Oke, aku loh beriktikaf di mana? Fil masjidi. Zurtu aliyan fidarihi. Aku loh, zurtu tuh aku loh mengunjungi si Ali, Aliyan di mana kamu mengunjungi si Ali? Fi darihi, di rumahnya. Oke. Nah, kata yang mukhtas tadi walaupun dia menunjukkan keterangan tempat, tapi dalam mengi'rabi dia tidak bisa di'i'rabi nasab ya, karena dia tidak sebagai maf'ulun fihi. Ya, yang sebagai maf'ulun fihi atau yang dinamakan di Eropa dzarf makan itu apabila dzarf makannya berupa mubham ya, berupa mubham. Mubham itu lafalnya yang kita tadi ketahui tadi ya. Ada amama, khalfa, qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, izaa ya dan seterusnya yang akan kita pelajari eh, ini apa namanya habis ini. Dari sini bisa difahami Mbak Sari, Mbak Nani, Mbak Risma? Insya Allah.
Oke, jadi walaupun al-hadiqah, al-masjid, ad-dar, al-bait, ya kan, itu menunjukkan keterangan tempat, tapi dia tidak bisa diarabkan sebagai nasab, sebagai maf'ul fihi, tidak bisa. Ya, mengi'rabkannya ya biasa saja. Fil masjidi isim majrur dengan kasroh, fi darihi isim majrur dengan kasroh, wa huwa mudhaf, haknya hi, fi darihi, hinya ini sebagai mudhaf ilaih ya. Dhamir muttasil fi mahal jar mudhaf ilaih. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Baik. Nah, kemudian si dzakara al-muallifu, penulis menyebutkan bahwasanya al-alfat itu jamak dari lafal, lafal-lafal yang menunjukkan tempat itu di sini disebutkan ada 13. Oke, ya, meskipun bisa lebih ya, tapi kita cukupkan yang disebutkan oleh muallif ya, si penulis ini. Yang pertama amamah, ya ini dihafal pelan-pelan ya. Amamah artinya di depan. Nahwu contoh jalastu amamal ustadi muaddaban. Jalastu amama al ustadi muaddaban. Aku loh ya duduk di depannya Pak Ustadz dengan penuh adab. Jalastu fi'il fa'il, amama. Nah, amama di sini sebagai zarf. Maka mansub dengan fathah. Wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Al ustadi mudhaf ilaih. Al ustadi mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. Muaddaban apa? Nanti akan ada pembahasannya. Oke. Kemudian sani yang kedua setelah kebalikan dari amama khalfa. Khalfa artinya di belakang. Contohnya sarol musyatu khalfar rukbani. Saro itu berjalan. Siapa sih yang berjalan? Al musyatu. Al musyatu yang jalan kaki, pejalan kaki, ya. Pejalan kaki itu loh pada berjalan di mana khalfa di belakang ar-rukbani. Ar-rukbani yang pakai kendaraan. Oke ya, orang-orang yang pakai kendaraan. Nah, saro fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-musyatu fa'il, kalau ada fi'il selalu ada fa'il. Al-musyatu fa'il marfu dengan dhammah. Khalfa dharf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Ar-rukbani mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Qaddama nahwa masya syurtiyu qaddamal amiri. Masya. Yuk Mbak Risma. Iya, Mbak. Iya, masya syurtiyu, masya asyurtiyu. Yuk, masya ini fi'il apa? Fi'il madi, Ya, fi'il madhi ada fi'il fi'il madi, fa'ilnya mana? mabni, eh, fa'ilnya asyurtiyu. Oke, asyurtiyu artinya tentara, masya artinya berjalan. Oke, di mana sih si tentara itu berjalan? Kudamal amiri. Ya, Kudamal itu kuddama. dorf makan, Oke, dan eh, mansub dengan mansub fathah. dengan fathah, dan Wahwa dia mudhaf. sebagai mudhof. Oke, Al-amiri mudhof ilaih ya, Mbak. ya, Mudhof mudhaf ilaih, ilaih majrur, majrur dengan kasroh. ahsanti. Warabi'u, waro'a, masih. Nahwu, waqafa, yuk dibaca. Waqafal musalluna ba'duhum wara'a ba'din. Oke, arti. Waqafa Ya, fi'il madhi mabni dengan fathah, al musallun eh, fa'il oke, fa'il fa'il siapa? marfu dengan waw ya, Mbak ya. Ya, dengan wow karena kenapa Waw sih? karena eh, dia sebagai jamak mudzakkar salim Ya, jamak mudzakkar salim apabila dia sebagai fa'il marfu, maka rofaknya dengan waw, dengan musallun, muslimun, mukminun, solihun. Oke, yuk. Ba'duhum waro'a ba'd. ba'duhum Oke. Kalau kita ingat ini, ba'duhum. Oke, apa ya ba'duhum, ba'duhum ya, Mbak ya? iya, kita nanti murojaah ya. Ba'duhum dia mungkin sebagai badal, badal min ba'd. Oh iya, Ya, ba'duhum sebagai badal ba'du ya. badal. Oke, waro'a, yuk. Waro'a dorf makan mansub dengan fathah, dan dia sebagai mudhof. Ba'din eh, mudhof ilaih Ya. majrur Dengan dengan kasrah. kasrah. Iya. Ba'duhum ya. Ba'duhum itu badal ya. Ba'dunya.
dunya badal dari musolun, maka apa namanya marfu dengan dhammah dan dia mudhaf, ada humnya di sini dhamir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ahsanti Mbak Risma. Wal khamisu, yuk Mbak Nani coba. Wal, yang mana Mbak? Ya. Al khamis fauqa jalastu. Oh ya, eh, wal khamis fauqa nahu jalastu fauqa al kursi. Iya. Jalastu fi'il madi Oke. tu pak Fa'il. fa'il Iya, dhamir mutasil sebagai dhamir fa'il. Oke, mutasil ya. fauqa Pokoknya dob makan eh, fathah mansub dengan fathah. mansub dengan fathah wahwa Dia mudhof sebagai mudhaf. Oke. al Apa kursi lagi? al kursi mudhof ilaih Ahsan dengan kas, majrur dengan, dengan kas. dengan kasroh Oke, lagi wasadisu yang di bawahnya. Waqafal qittu tahtal ma'idati. wakofal kitu dahtal mu dahtal maidati Iya, wakofa fi'il madi mabni dengan fathah iya. al kitu fa'il Oke. tahta zab makan wahwa mudhof Dof al makan mansub dengan zab makan fathah. mansub dengan fathah Oke. al maidati mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Iya, Santi. Baik. Mbak Sari, terima kasih Mbak Ini. Mbak Sari, Li Ya, Mbak. Muhammadin, yuk. Waduh, beda ininya. Li Muhammadin isim jar. Gimana nih, Mbak? Mubtada jadinya. Oke. Mubtada kah? Yuk, dibaca dulu. Li Muhammadin. Li Muhammadin manzilatun indal ustadi. Oke. Li Muhammadin ini Muhammad itu loh, Li Muhammadin itu loh, Muhammad memiliki, ada linya kan, memiliki. Memiliki apa? Suatu manzilah, ya, manzilatun indal ustad. Manzilah itu kayak punya apa ya, posisi, ya. Ya punya tempat sendiri bagi si ustad ini. Mungkin si Muhammadnya pinter, atau aktif, atau rajin. Bisa difahami ya? Nah, di sini kalau misalnya dimulai dengan huruf jar, dia berarti posisinya sebagai khobar muqaddam. Khobar yang khobar. didahulukan. Oke? Oh, Jadi mubtadanya yang diakhirkan manzilatun. Ya. Jadi sebenarnya gini, manzilatun indal ustadi li Muhammad. Oke? Kedudukan di apa di sisi si Pak Ustadz ini loh, ya kan? Ini nih buat si Muhammad, ya seperti itu. Bisa difahami ya? Manzilatun. Oke, kita lagi ngomongin tentang dzarf makannya. Kira-kira yang mana, Mbak? indah. Inda ahsanti, inda dzarf makan, mansub dengan fathah, wa huwa Kan mudhaf, mansub al dengan ustadi. al ustadi mudof ilaih. Oke, mudhaf Eh, ilaih. majrur dengan kasroh. Ahsanti. Yuk, thamin ma'a nahwu. Saro, eh, Iya, ya, ya saro. kan? Iya. Saro ma'a Sulaimana Hmm, aku. iya, kira-kira saro. Saro fi'il madi. Oke. Fa'ilnya mana Ma'a, kira-kira? ma'a ini bisa jadi fa'il. Bersama. Mm-mm. Nggak bisa. Mm, nggak bisa. Ma'a ini dzarf makan. Oh, ma'a, oh ya, ma'a ini zorf makan ya. Zorf Mm-mm. makan mansub dengan fathah. Oke. Sulaimannya fa'il berarti. Nggak Saro. juga. Nah, kalau kita perhatikan setelah dzarf itu mudhof ilaih. Lihat nih, kita perhatikan depan-depannya. Di atas atasnya. Oh, Indal ustadi, tahtal ma'idati, fauqal kursiyyi. Ya kan? Wara'a ba'din, quddamal amiri, khalfar rukbani. Ya enggak? Amamal ustadi. iya. Kalau kita perhatikan setelah dzarf di sini adalah mudhof ilaih. Berarti Sulaiman di sini mudhof ilaih. Oke ya? Nah, coba pertanyaannya. Kalau mudhof ilaih kan selalu majrur. Kenapa ini Sulaimannya nggak majrur, nggak kasroh nih? Kenapa nggak ma'a Sulaimani? Adakah yang bisa menjawab atau Mbak Sari bisa menjawab? Sulaimana. Dia mudof. Karena dia mudof itu. Dia mudhof ilaih, Sulaiman. memang Sulaiman mudhof ilaih. Cuma biasanya kan kalau mudhof ilaih kan kasroh tuh. Ya enggak? Ini ya, kita nih lihat, kita perhatikan. Indal ustadzi, di, tahtal ma'idati, ti, fauqal kursiyyi, yi. Ya enggak? Waro ba'din, Sebagai din. apa?
Nah, kenapa Sebagai Sulaiman? maf'ul bihi, enggak. Hmm? Enggak, Sebagai untuk maf'ul. enggak. Oh, Maaf. dia tapi Ini tetap mudhof mudhof ya. ilaih. Mamnu sorf ya, Mbak? Siapa Hah? yang bilang? Maaf. Mamnu minas Ahsan, sorf itu ya. ahsan. Ya, Sebagai mamnu. isim Oh alam itu ya, ya. masih ingat kan? Mamnu minas Oh sorofi iya iya tidak iya. boleh ditanwin dan tidak boleh menerima kasroh dalam keadaan jar. Salah satu dari mamnu minas sorof itu adalah alam. Alam itu bisa berupa nama orang. Nah, kalau kita perhatikan nama orang laki-laki yang nggak Arab, Sulaiman tuh bukan nama laki-laki Arab. Oke, itu dia termasuk mamnu minas sorf. Nggak mungkin Sulaimanun, nggak mungkin. Oke, dan apabila dia dalam keadaan jar, dia nggak boleh berkasroh, nggak boleh ma'a Sulaiman. Sama seperti Aisyah juga. Aisyah nama perempuan. Nah, kalau nama perempuan mau laki-laki mau Arab dan non Arab, dia memang nggak boleh berkasroh, nggak boleh an Aisyati, tetapi an Aisyata, ya enggak. Ingat ya, Mbak Sari ya. Ya. Baik, Saro ma'a Sulaimana. Ya, berjalan bersama si Sulaiman. Yuk, sekarang akhuhu kira-kira apa ya, Mbak Sari? Baru berjalan sama saudaranya Sulaiman. Tadi tadi mudhof ilaih ya. Ya, Sulaiman mudhof ilaih. Sekarang akhuhu Aku sebagai apa tuh Mbak? sebagai Fa'il. fa'il ahsanti. Kalau ada Ah, fa'il, iya fa'il lah aku. boleh di belakang, boleh jauh di belakang Boleh gitu. dong, berjalan bersama Sulaiman. Siapa yang berjalan bersama Sulaiman? Akhuhu, saudaranya si Sulaiman itu. Ya enggak? Ya, ya. Mm-mm. Cuma dia kalau dibelakangkan, akuhu, ya kan, harus ada ininya, apa namanya, isim setelahnya, setelah aku ini. Nggak boleh, Saro ma'a Sulaiman, aku. Apa aku siapa? Ya akunya Sulaiman ini. Atau akunya siapa, terserah. Kayak gitu. Yang jelas, dia harus diketahui. Tapi ini karena nggak nyebutin selain Sulaiman, berarti ya akunya Sulaiman yang berjalan bersama Sulaiman. Dan fa'il bisa dia di belakang, di depan bisa. Oke ya? Insyaallah bisa difahami ya. Saro Ya. ma Sulaimana akhuhu. Oke, fa'ilnya marfu dengan apa nih Mbak Sari? Waktu itu kita sudah singgung. Dengan wow karena dia Mhm. apa tuh yang hams apa? Eh, Mina, Asmaul minas Asmaul asmaul Khamsah. khamsa. Iya, kita kalau masih ingat ada isim-isim yang 5 itu punya pengkhususan. Iya kan kalau marfu, kalau marfu dia dengan waw bukan dengan tomah. Akhun seperti aku, abu, ya enggak? Fu, zu, hamu, ya ada 5. Oke, dan dia mudhaf, hunya ini dhamir mutasil fi mahal jar mudhaf ilaih asanti. Ala kulihal kita lagi bahas ma'anya. Oke. Watasi'u izaa. Terima kasih Mbak Sari. Watasi'u izaa. Izaa artinya yang berhadapan. Ya, berhadap-hadapan. Lana darun izaan nili. Oke. Kami itu loh punya rumah berhadapan dengan sungai Nil. Lana karena dimulai dengan huruf jar la. Nah, berarti di sini sebagai apa namanya? Isim majrur atau jar majrur muta'allaq bi apa namanya muta'allaq bi rofa khobar, oke ya, atau kita bisa bilang juga khobar muqaddam, oke ya, syibih jumlah fi mahal rofa khobar bisa, oke ya. Darun di sini sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Oke, kita lagi nggak bahas ini, tetapi membahas izaa dzarf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf an-nil, Nil sungai Nil, oke ya, nilnya di sini sebagai mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. Wal ashiru hida'a. Oke, hida'a juga artinya sebenarnya di hadapan, ya hampir-hampir sama dengan iza'a. Oke. Nahwu jalasa akhi. Kakakku loh lagi duduk, kakak laki-lakiku duduk. Hida'a akhika, ya berhadapan atau di hadapan atau bisa di dekat sama aja. Akhika, ya dia berhadapan atau di hadapan dengan bersama saudara-saudaramu. Ahida'a akhika. Baik. Mbak Risma lagi. Baik, Mbak. Oke. Akhika, hida'a kita tadi tahu ya, dzarf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Akhika. Yuk. Iya, jalasa
akhi khida'a akhika. Ya, Jalasa saya mau tanya eh, akhika aja. Hida'a akhika. Akhika ini coba di akhika Eropa kan? itu sebagai fa'il ya Mbak ya. Fa'il Apa? Padahal marfu. failnya akhi. Eh, Kan oh iya setelahnya. iya iya. Kita perhatikan Oh ini setelah sebagai dhorf ya. badal ya. Kalau ini ya astagfirullah. Bu, nggak badal Eh, juga. Setelah dhorf selalu mudhof ilaih. Kita perhatikan as hizaan iya 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 iya. ya kan? Oh iya Ma'asila iya betul. iman indal ustadi hida'a Iya iya akhika iya. berarti akhika. Akhika mudof ilai Ahsanti, mudhof ilaih selalu. majrur. Oke, majrurnya dengan Dengan ya karena dia karena dengan ya betul ya Mbak? betul karena dia Karena dia asmaul khamsah. ahsanti wa huwa mudhof. Oh, Oke. Allah mudof Dan ya. mudhof ilaih juga bisa sebagai mudhof, oke ya. Dan ka di sini dhamir mutasil fi mahal jar mudhof ilaih. Ka, oke ya. Iya Ya, jadi nggak iya pernah setelah setelah dzarf itu nggak pernah jadi badal atau fa'il, iya iya, betul betul. pasti mudhof ilaih. Ya. Pasti. Iya, Asal iya. Mbak Risma. Wal hadiya asyar yang 11 tilqa'a sama tilqa'a artinya juga berhadapan. Jadi iza'a, hida'a, tilqa'a ya mirip-mirip artinya. Jalasa akhi, jalasa fi'il akhi fa'il tilqa'a ya. Di mana sih kakakku tuh berduduk? Kakakku duduk di depan atau berhadapan dar akhika, berhadapan dengan rumah saudara laki-lakimu. Tilqa'a dorf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf dari mudhaf ilaih majrur dengan kasrah wa huwa mudhaf akhika mudhaf ilaih majrur dengan ya karena dia asmaul khamsah wa huwa mudhaf eh, kanya dhamir muttasil fi mahal jar mudhaf ilaih. Kalau kita perhatikan nih tilqa'a akhi tilqa'a mudhaf dar mudhaf ilaih tapi juga sebagai mudhaf akhika mudhaf ilaih tapi juga sebagai mudhaf. Oke, K-nya baru domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Mudah-mudahan bisa difahami. Sama. Nah, ada perbedaan sama dengan summa. Kalau summa pakai dhammah itu dia haruf atof yang artinya kemudian. Tapi kalau sama artinya di sana. Ya, jadi diperhatikan antara summa dengan sama yang termasuk dzarf. Maka adalah sama di sana. Oke ya? Wa azlafna nih perkataan Allah firman Allah wa azlafna thammal akhirin dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Oke, sama. Di sini dzarf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf al-akhirin mudhaf ilaih majrur dengan ya. Baik. Wasalisa asyar huna ada sama ada huna. Nahu qaulika jalasa Muhammadun huna. Ya. Muhammad loh duduk di sini. Gunanya dzarf makan mansub dengan fathah. Baik. Mbak Mbak Sari, Mbak Ris, Mbak siapa Nani yuk? Ya, Mbak Vina. Lahdotan, saya mau lahdotan. Kira-kira apa ya? I'rabnya. Lahdotan mudhof ilaih. Oke, mudhof ilaih selalu. Mudhof ilaih selalu majrur. Oke, majrurnya dengan Majrurnya dengan kasroh. kasroh. Tapi ini lahdotan kenapa? Lahdotannya fathah ya Mbak Vina. Ya, kenapa fathah ya? Aduh, lah. Ayo, siapa yang bisa jawab coba? Mbak Risma, Aduh. Mbak Sari yuk. Kira-kira lahdotan itu mudhof ilaih nggak ya? Betul tadi kita bilang memang sih setelah Setelah dzarf itu memang mudhof ilaih sih. Tapi kan kita perhatikan juga kan. Yuk kita lihat di sini waktu dzarf nah, zaman, ya kan? Dzarf zaman kita lihat salah satu dzarf zaman ada yang namanya lahdoh. lahdoh, iya iya iya. Oh dia Al-lahdoh ini. artinya Oh, sebentar. Yang Ya kan? mubham ya Ulfi. Mbak. Ulfi ya dia. Lahdoh. Nah, nih, lihat nih kalau kita perhatikan nih. Misal al-mubham al-lahdhah nih Iya iya iya. zaman yang mubham yang nggak ada waktunya nggak tertentu nggak terbatas Iya. nggak dibatasi oke ya jadi di jumlah sini di di jumlah atau kalimat jalasa Muhammadun huna lahdatan itu ada dua dzarf Hmm. makan huna dan dzarf zaman lahdatan kalau hunanya dihilangkan jalasa Muhammadun lahdatan
oke juga, ya kan? Muhammad lo duduk di sini sebentar kok, atau Muhammad lo duduk sebentar, tanpa kita harus ngasih tahu di sini atau di mana, terserah. Bisa difahami ya? Iya, iya, iya. Oke, nggak ada lahdotan juga. Bisa jalasa Muhammadun huna. Kayak gitu. Oke. Lahdotan mau diganti saatan, mau diganti 1 jam, bisa saatan, atau yauman, atau masaan. Tergantung di sini, masaan, sore tadi itu loh, tadi sore, kayak gitu. Ya. Jadi jangan terkesoh ya, Mbak Sari ya. Nah, Mbak Nani ya. iya, Udah. iya, iya, Bu Vina. Baik, kemudian wa mithlu hadhil alfadhi kullu ma dalla ala makanin mubham seperti yaminin wa shimalin. Ini kenapa kasroh-kasroh? Karena kalau dierobkan nahwu yaminin nahwu mudhaf yaminin mudhaf ilaih. Tapi kalau dijadikan dhorf ya yaminan, shimalan, yasaron ya. Jadi dia duduk di mana sih? Di kananku, yaminan. Nah, atau yasaron. Oke ya. Itu juga termasuk Dorf makan, oke, termasuk dorf makan. Sebelum saya mau lanjut, apakah ada yang tanyakan dari sini? Mbak Afwan, Mbak. Kalau dilihat yang nomor 13 itu kan berarti itu kombinasi kan ya Mbak ya. Ada dorf makan, dorf zaman gitu ya Mbak. Betul. Jadi kalau misalnya kita membuat satu kalimat, itu sebetulnya kita harus melihat makna ininya dulu ya Mbak ya. Jadi maksudnya, jadi kita tidak berpatokan dengan ikrob itu harus setelah ini, setelah misalnya dorf makan itu harus mudhof ilaih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan, kalau secara makna dia memang sempurna, ya digabungkan dengan dorf makan dan dorf zaman itu bisa gitu ya Mbak ya, kalau dilihat dari. Betul, betul. Dan lagi kalau mudhof ilaih itu dua makna yang berbeda, tapi kalau digabungkan jadi satu arti. Sementara kalau huna lahdotan di sini sebentar digabungkan nggak jadi satu arti. Di sini nggak, di sini ya di sini sebentar ya sebentar nggak bisa jadi satu makna di sini sebentar gitu nggak bisa. Beda dengan kalau misalnya quddamal amiri di depan amir. Oke ya, atau waro'a ba'din di belakang sebagiannya, oke, atau amamal ustadi di depan Pak Ustad. Tapi kalau lahdotan emang dzarf Mbak, ya. Jadi nggak bisa sebagai apa namanya digabung dengan guna lahdotan nggak bisa. Ya jadi memang ya seperti Mbak Asma bilang yang diperhatikan juga maknanya, oke. Kemudian kita lihat kalau sudah ada fathah tanwinnya gitu. Masa iya dia mudhof ilaih? Kayak gitu loh. Kan kita sudah tahu kaidahnya mudhof ilaih selalu majrur, ya. Bisa difahami. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan bisa ditulis, ya kan. Dzarf ini, yuk kita tulis yuk. Dzarf, oh, ya. Dzarf, baik, dzarf, baik, dzarf zaman ataupun makan itu hanya sebagai fadlah. Kita bilangnya fadlah. Bahasa Arabnya kayak gini. Fa, dot, lam, tak marbutoh. Fadlah. Hanya sebagai fadlah. Fadlah itu apa? Sebagai tambahan aja. Yaitu tambahan aja. Yaitu tambahan dari sebuah kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna itu ya apabila jumlah fi'liyah terdiri dari paling tidak fi'il dan fa'il. Itu sudah dibilang kalimat yang sempurna. Kalau dia jumlah ismiyah paling tidak ada mubtada dan khobarnya itu sudah termasuk sudah dibilang jumlah sempurna, kalimat yang sempurna. Nah, kalau mau ditambahin apa namanya? Dzarf ya, itu berarti sebagai tambahan. Nggak ada dzarfnya pun sudah jadi sempurna, sudah tetap ya. Kalau kita perhatikan tuh, jelas tuh aku duduk. Sudah sempurna, dia fi'il dan fa'il. Aku duduk. Aku mau ngasih tahu ke Mbak Risma, aku lo duduk Mbak Risma. Kayak gitu. Ya enggak. Cuma aku mau ngasih pelengkap, mau ngasih tambahan, mau ngasih keterangan. Aku duduknya di mana lo Mbak Risma tahu enggak? Aku tuh duduk di atas kursi. Kayak gitu. Oke ya? Jadi tanpa dzarf itu pun kalimatnya sudah sempurna. Oke ya? Nah, itu dinamakan fadlah. Ya, dinamakan apa? Fadlah. Oke, tambahan saja. Ya, sebenarnya kalimatnya sudah sempurna kalaupun nggak ada dzarf
dzarfnya. Dari sini bisa difahami, insya Allah. Baik, Mbak, insya Allah, Mbak. Nah, Jazakallahu khair. terus tambahan lagi, ini enggak ini ya, apa namanya? Saya stop share dulu aja. Ya, bisa ditulis. Dzarf. Baik, kelihatan enggak ya? Baik, dzarf zaman dan ataupun makan dibagi menjadi dua. Selain mukhtas mubham ya, ini ngomongin selain itu ya. Mukhtas mubham kan tadi sudah dibahaskan. Oke, ini dibagi menjadi dua lagi. Ditulis bareng-bareng ya. Jadi ada yang namanya dzarf satu. Oke. Oke, tadi kan dzarf zaman ataupun makan dibagi menjadi dua yang kita sudah singgung itu kalau dia dzarf zaman mukhtas dan dzarf zaman mubham. Dzarf makan mukhtas, dzarf makan mubham. Itu sudah kita singgung. Sekarang ini penting lagi dibagi menjadi dua juga gitu loh, selain mukhtas dan mubham. Oke, dibagi menjadi dua yaitu yang pertama dzarf mutasorrif. Dzarf mutasorrif. Oke ya. Dzarf mutasorrif itu apa? Dzarf, dzarf dia isim, isim yang bisa digunakan sebagai dzarf dan juga bisa tidak digunakan, tidak digunakan sebagai dzarf. Ya, dzarf mutasorrif dia isim. Oke, karena kita ngomongin dzarf ya isim. Ya, dia bisa digunakan sebagai dzarf. Oke, dan juga bisa digunakan nggak sebagai dzarf juga. Oke, contohnya, contohnya kalimat, contoh seperti kata yaum. Oke, yaum, yaum. Oke, syahr, syahr. Oke, kemudian apa namanya, apa dan lainnya. Kita contoh ambil yang gampang dulu. Yaum, syahr. Oke, yaum ini atau syahr itu bisa dijadikan dzarf dan juga bisa nggak sebagai dzarf. Contoh sebagai dzarf. Oke. Sumtu, sumtu aku loh berpuasa yauma al-khamis. Kita tadi sudah singgung kalau dzarf itu hanya sebagai fadlah atau tambahan saja. Ya. Jadi tanpa dzarf ini kalimatnya sudah sempurna. Sumtu, aku loh berpuasa. Oke, sumtu fiil dan fa'il sudah menjadi kalimat yang sempurna. Tapi saya mau menambahkan nih biar lebih jelas lagi kalau aku loh puasanya itu hari Kamis. Nah, yauma di sini kita i'rabi dengan dzarf zaman. Dzarf zaman mansub dengan fathah wa huwa mudhaf ilaihnya yaitu al-khamis majrur dengan kasroh. Oke. Dia yaum di sini juga bisa tidak dipakai sebagai dzarf. Contohnya, yaumu yaumul aidu, yaumul aidi, ya kan? Hari raya. Hari al-aid raya, yaum itu hari, hari raya. Yaumun, yaumun farahun. Hari raya Id itu loh hari yang membahagiakan. Nah, baru di sini yaum di sini meskipun tadi dzarf zaman salah satu katanya lafalnya adalah yaum, tapi apabila ditaruh di yaumul di yaumun farohun, maka yaumun di sini kita nggak bilang dzarf zaman, melainkan apa? Melainkan mubtada. Oke, mubtada marfu dengan dhammah wa huwa mudhaf, al-aidi mudhaf ilai majrur dengan kasrah. Khobarnya mana? Khobarnya yaumun farahun. Yaumun farahun. Yaumun khobar marfu dengan dhammah. Oke, karena dia sebagai khobar ya, khobar selalu marfu. Farahun apa? Naatnya, naat apa sifat dari hari ini bahwasanya hari ini loh hari yang membahagiakan. Kalau yaumu di sini dihilangkan,
nggak pas gitu. Kalau yaumul aidinya ini, maaf, yaumul aidnya ini dihilangkan, yaumun farohun, apanya yang hari membahagiakan itu? Kenapa? Apanya? Masih nggak lengkap, masih nggak sempurna. Tiba-tiba saya bilang yaumun farohun, apanya? Makanya yaumul aid maksud aku itu yang hari membahagiakan tuh yaumul aid. Maka yaum di sini tidak bisa disebut di Eropa dzarf karena tadi dzarf itu hanya sebagai pelengkap. Oke, sementara yaumal khomis kalau dihilangkan boleh sumtu, kalimatnya sempurna. Tapi kalau yaumul aid dihilangkan nggak bisa, kalimatnya belum sempurna. Oke, seperti syahr. Ya, Mbak Sari mau mencoba? Ya, Mbak, coba ya. Oke. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an. Baik, ada kata syahr nih. Menurut Mbak Sari nih, syahr di sini sebagai dzarf atau enggak nih? Sebagai bukan sebagai dzarf. Bukan sebagai dzarf. Oke, kalau bukan sebagai dzarf, kira-kira sebagai apa ya, Mbak Sari? Dia sama kayak tadi ya sebagai mubtada. Hmm? Mubtada apa tadi namanya? Kalau Mubtada ya. mubtada selalu apa ya? Mubtada selalu marfu. Mubtada selalu marfu. Oke, Ahsanti berarti syahr, syahru di sini mubtada marfu Dhammah. dengan Mubtada dhammah. marfu. Ahsanti. Kira-kira kalau Ramadhana, coba yuk dianalisis yuk. Ramadhana apa ya? Eh, Mudhof. Kalau mudhof dia jadi dzarf ya. Mud Kalau mudhof sebagai dzarf. Ya, apa syahr. dia Ya, khobar? saya kasih clue-nya. Saya Khobar kasih clue-nya. Syahrul Ramadhani, syahrul Ramadhana itu mudhof dan mudhof ilaih. Oke, Syahrul Ramadan, mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kayak kita bilang syahr Desember, syahr November itu mudhof dan mudhof ilaih. Sama seperti Yaumul Khamis, Yaumul Isnin, Yaumul Thulatha itu mudhof dan mudhof ilaih. Oke ya. Nah, syahrul Ramadan kalau syahrul sudah kita ketahui mudhof, berarti mudhof ilaihnya apa? hmm, Ramadan, Ramadhana. Ramadan. Ramadhana. Mudhof ilaih selalu apa? Mansub. Enggak, dari kapan? Aku nggak Mansub pernah apa? bilang. Nggak pernah. Majrur. Itu gara-gara lihat Ramadhana. Kalau deket udah tak cubit loh. Ramadhana mudhof ilaih selalu majrur. Baik, tapi di sini kenapa fathah ya Mbak Sari? Aduh, nah itu tadi karena Karena dia alam. Alam kan mamluk minas sorf. ya Nah, alam nasab itu ya. tidak harus nama orang. Alam itu bisa nama orang, nama tempat, nama bulan-bulan hijriyah, nama bulan-bulan apa namanya miladiah, Masehi. Bisa difahami ya? Ramadan ini bulan hijriyah ini termasuk alam. Mamnu minas sarf. Kita tahu mamnu minas sarf tidak boleh bertanwin. Syahrul Ramadanan nggak boleh. Dan nggak boleh berkasroh kalau dia sebagai majrur. Jadi mudhof ilaihnya majrur dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Ahsanti. Ya, jadi di sini kita lagi ngomongin syahrul Ramadan ya. Khobarnya mana? Alladzi unsila fihil Quran ini ada pembahasannya. Oke ya. Ala kulihal walaupun sama-sama ada yaum, sama-sama ada syahr, tapi kita lihat nih posisinya dulu. Oke ya. Kalau dzarf mau dzarf zaman atau dzarf makan itu sebagai pelengkap sebagai fadlah. Kalau kalimatnya sudah sempurna sebelumnya. Oke, nggak ada dzarf pun sudah jadi. Tapi kalau ini syahrul Ramadannya dihilangkan, nggak lengkap dong. Tiba-tiba alladzi unzila fihil Quran diturunkannya loh di mana Al-Quran itu gitu. Iya. Maksudnya apa? Kapan diturunkannya Al-Quran? Bisa difahami ya, Mbak Sari, Mbak Risma, Mbak Nani? Ya, insya Allah bisa. Baik. Tahu. Itu dzarf mutasarrif, jadi isim yang bisa digunakan sebagai dzarf dan juga bisa tidak digunakan sebagai dzarf. Kalau tidak digunakan sebagai dzarf ya tergantung. Bisa mubtada, bisa fa'il, bisa maf'ul
bihi. Oke, bisa maf'ul bihi, bisa mudhaf ilaih. Oke ya. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, dzarf ghair mutasarrif. Dzarf ghair itu kalau tadi mutasarrif, ini ghair mutasarrif. Dia itu apa? Isim yang ya, isim yang isim yang hanya digunakan sebagai dzarf. Isim yang digunakan hanya sebagai dzarf saja. Memang fungsinya untuk dzarf. Oke? Nggak bisa dipakai selain dzarf. Nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi maf'ul bihi, nggak bisa jadi fa'il. Dia fungsinya memang sebagai dzarf. Contohnya ya, ba'da, kata ba'da seperti oke, lafal ba'da atau di sini abadan dulu deh, abadan. Ya, abadan itu selama-lamanya. Oke ya. Kemudian ada hina, hina. Oke, hinan atau hina. Oke. Kemudian apalagi di sini? Asna'a, asna'a, sepanjang atau selama. Oke. Dan ada yang lainnya ya. Termasuk juga fauqo. Ya, fauqo. Oke, kalau itu dzarf makan ya fauqo. Kemudian kholfa. Oke, tahta. Tahta fauqa kalau Mbak Sari, Mbak Risma, Bu Neneng, Mbak Nani lihat kalimat atau lafal fauqa kholfa itu sudah dipastikan dia dzarf. Dzarfnya adalah dzarf makan. Oke ya, dia nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi fa'il, nggak bisa. Oke, baina, baina itu di antara, baina. Oke. Inda tadi contohnya lagi. Inda. Oke, inda. Ini termasuk dzarf ghair mutasarrif dalam arti isim-isim yang ini loh, ini hanya dipakai untuk dzarf saja, baik itu dzarf zaman ataupun dzarf makan, fungsinya hanya sebagai dzarf. Contohnya ya. Contohnya banyak sekali ya dalam Al-Quran Allah Allah Ta'ala sering berfirman kholidina fiha abada. Hmm. Mereka itu loh kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Oke ya, abadan di sini sebagai zarf zaman mansub dengan fathah. Dia nggak bisa sebagai mubtada, dia nggak bisa sebagai maf'ul bihi. Oke ya. Baik, mudah-mudahan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Hmm, Saya kasih pertanyaan dulu biar biar lebih jelas lagi. Sebentar. Oke, Mbak Risma mau mencoba Baik, Mbak. di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat keempat. Maliki Ya. yaumiddin. Oke. Oke, yuk. Di sini saya mau tanya yaum. Oke. Kira-kira dia apa ya? Gitu. Sebagai dzarf kah atau enggak? Hmm. Maliki Mari yaumiddin. hari pembalasan gitu ya, Mbak ya. Itu. Maliki Oke deh. yaumiddin. Ya, oke. Yaumiddin memang hari yaumiddin tuh hari apa namanya? Hari kiamat. Oke. Oh iya ya. Oke. Oke. Ini sebagai kayak Dorf zaman ya, Mbak. Kalau dilihat. Oke, dia memang yaumnya memang dia termasuk lafal dorf. Oke ya, termasuk lafal Ya. dorf dan tepatnya dorf zaman. Tapi kalau dilihat-lihat nih, yaumi, mi. Oh iya iya. Padahal kalau dianggap sebagai dorf zaman, mansub. Dia Tapi kan masuk ya. iya enggak. Maliki. Maliki Oh jadi sebagai khobar ya, Mbak. Maliki enggak. Yaumiddin. Maliki sebagai mudhof ilaih. Khobar enggak mungkin khobar itu kasroh, ya enggak.
Khobar Oh, selalu marfu, marfunya nggak mungkin kasroh, ya kan? iya Nggak ya. mungkin, nggak akan pernah. Oke ya? Kalau Mm, kita lihat tanda-tanda rofa itu kalau nggak dhammah, ya wow, ya nggak. Oke? iya ya, betul. Nah, maliki, nah, dia mudhof, mudhof ilaihnya mana yaumi. Maliki ya, Ya, Allah di sini, Allah itu sebagai penguasa, sebagai pemilik. Pemilik apa? Hari kiamat. Oke? Yaumiddin, maliki yaumiddin. Yaumidin. Oke, nah kalau kita perhatikan Yaumidin kalau dihilangkan nggak sempurna dong Maliki kayak gitu. Ngapa namanya belum sempurna? Padahal tadi kalau zorf itu kalau zorfnya dihilangkan itu sudah sempurna katanya kalimatnya jumlahnya. Bisa difahami ya? Jadi di sini yaum walaupun dia adalah lafal dzarf, oke, dan tepatnya dzarf zaman, lafal dzarf zaman, tapi di sini sebagai dzarf mutasarrif yang bisa digunakan sebagai dzarf dan juga bisa, nah di sini dia nggak digunakan sebagai dzarf, nggak bisa digunakan sebagai dzarf, melainkan di sini sebagai mudhof ilaih majrur dengan kasroh wa huwa mudhof karena adin di sini mudhof. Mudhof ilaih. Lagi. Mbak, Hmm. sebentar, Mbak. Berarti yaumidin itu berarti kita bisa irobin dzarf mutasorrif gitu nggak? Nggak boleh ya? Enggak, ya dia namanya aja. Boleh. Istilahnya dzarf mutasarrif, tapi kita mengerobnya, kita bilangnya Oh, mudhof mudhof ilaih. ilaih ya. Oke, begitu Oh, pula iya, kalau iya. dia mubtada, begitu pula kalau dia fa'il, begitu pula kalau dia mudhof ilaih, kita nggak bilangnya dzarf. Oke, dia kenapa kok dibilang dzarf mutasarrif? Karena dia lafalnya itu lafal dzarf. Oke ya. Dia Hmm. lafalnya lafal dzarf, tapi oke dalam mengirobinya kita nggak bilang dzarf. Nggak boleh Lafalnya dzarf ya. lafal dzarf, makanya dibilang mutasarrif. Mutasarrif itu Ya, berarti dia bisa ditasrifkan, bisa ditasrifkan sebagai dzarf, bisa ditasrifkan sebagai mubtada, bisa ditasrifkan sebagai fa'il, bisa ditafsirkan sebagai maf'ul bihi, tergantung posisinya, tergantung posisinya di mana. Oke, sementara baik. ghair mutasarrif namanya ghair itu nggak bisa, nggak ditasrifkan. Dia ya sebagai dzarf saja. Kalau dalam tajwid ada namanya idgham bi gunnah, idgham bi ghair gunnah. Dia sama-sama idgham nih. Tapi yang satu gunnah dengan gunnah, yang satu nggak dengan gunnah. Bisa difahami kan? Nah, ini juga kayak gitu. Mutasarrif maksudnya bisa ditasrifkan dalam bentuk apa saja tergantung posisinya. Tapi lafalnya tetap dzarf. Oke. Nah, kalau ghair mutasarrif nggak bisa ditasrifkan kecuali ya hanya dengan dzarf saja sebagai dzarf saja. Yes, yes. Udah benar-benar bisa difahami. Ya, ya. Yes, Contohnya yes, lagi, yes. perkataan Allah, firman Allah, wa anna sa'ata, wa anna sa'ata, wa anna sa'ata. Oke, atiyatun, atiyatun. Oke, atiyatun. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya sa'ah itu sebenarnya jam, tapi di sini yang dimaksud bukan jam dinding enggak, melainkan hari kiamat, ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu loh atiyatun, benar-benar akan datang. Atiyatun, enggak mungkin enggak. La raiba fi, dipastikan lagi sama Allah, la raiba fi. Enggak Tidak diragukan ada lagi. Iya. keraguan ya Oke. di dalam. Ya, sekarang yang saya mau tanyakan, as-sa'ata. Yuk, kira-kira bagaimana mengi'robi ya as-sa'ata? Nah, ini karena ada Anna, ini kan berarti isim Anna ya, Mbak ya. Ahsan. Anda Rahmatullah ya. Berarti Ahsan. as-sa'ata itu isim Anna mansub dengan fathah. Oke, udah. eh, Nah, dia, ya gitu ya. ya, Ya, ya. Karena kalau wa anna sa'ata dihapus, tiba-tiba atiyatun saja, jumlahnya nggak sempurna, Mbak. Oke. Sementara kalau kita mengi'rabi sebagai dzarf, itu kalimatnya jumlahnya sudah sempurna. Dia sebagai pelengkap aja. Sementara wa anna sa'ata as-sa'ata di sini nggak sebagai pelengkap. Memang dia harus ada gitu loh. Untuk ya, bisa jadi jumlah yang sempurna. Bisa difahami ya? Walaupun dia ya, sama-sama mansub. Dzarfnya kan juga ya, mansub. Oke? betul. Iya, Baik. ya. Baik. Lagi, yuk Mbak Nani yuk. Biar ya, wahum minas sa'ati musyfiqun, musyfiqun. Yuk, nggak usah
nggak usah dilihat artinya atau apa. Kita langsung aja lihat minas saati. Yuk as-sa'ah, tolong dierobkan. Minasa isi majrur yang Mbak Vina. Isim majrur dengan Kasroh. kasroh. Walaupun as-sa'ah ini adalah lafal dzarf, tepatnya dzarf zaman, tapi tidak dierobi sebagai dzarf, melainkan Ya. sebagai isim Hmm. majrur karena sebelumnya ada huruf Ada huruf jarnya jar. min. Bisa difahami dari sini? Insya Allah bisa Mbak Vina. Baik, lagi. Oke, ini yaqa'u, yaqa'u terletak. Apanya yang terletak? Manziluna, rumah kita loh terletak. Oke. Qabla manzilikum, manzilikum. Oke. Yang saya tanyakan Mbak Nani, qabla kira-kira bagaimana ya mengirobinya? Qabla do, dorob Oke. zor Dor- makan Makan ahsanti. eh, nas, nasab nasob dengan fathah Mansub ya mansub dengan mansub dengan fathah wa fathah huwa bahwa mudhof wa mudhof ahsanti. Kemudian mudhof ilaihnya mana? iluku manzilu Li, manzili. manzili Ya, oh manzili manzili. Mudhof ilaih selalu eh, kasroh majrur. ajrur ya Mudhof ilaih selalu majrur dengan kasrah kasroh ahsanti. Ahsanti. Nah, kita perhatikan kalau qabla manzilikum dihapus ya qau manziluna sebenarnya ini walaupun memang apa namanya secara makna kurang kurang pas sih. Rumah kami loh terletak kayak gitu. Tapi secara kaidah dia sudah sempurna karena ada fiil dan fa'il. fa'il Bisa difahami ya? Kita insya Allah ngelihatnya kalau sudah ada fiil dan fa'il, kemudian datang lafal-lafal apa kata-kata atau isim-isim dorf. Ya kita lihat kalau ada fiil fa'il berarti setelahnya yaitu bisa jadi dorf za zaman ataupun dorf makan. makan Bisa difahami dari sini ya? insya Allah Mufina. Baik. Mbak, yuk Mbak Sari mau mencoba lagi? Boleh, Mbak. Oke. Jelas tuh fauqa as-sajadati. Yuk. Jalastu fauqa as-sajadah. As-sajadah, Hmm. sajadah. Aku loh duduk. Yuk, fauqa tadi apa artinya? Fauqa itu di atas, di Oke, atas. oke. Yuk, pertanyaannya fauqa coba di Eropa. Fauqa sebagai zorf makan. Santi. Yuk, mau dhaf makan. Zorf makan dari jelas tuh aja apa gimana? Ya, Zorf fauqa makan dhaf makan apa? mudof Loh, mudof mansub kah? ah? Oh, Atau mansub ini dengan yang diteruskan. fathah. Kirain Oke. ini Oke, fauqa fauqa dhaf makan mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. wahwa mudof Oke, as-sajadati sajadat mudof ilaih mudhaf ilaih. Selalu as selalu majrur dengan dengan kasroh. Asroh Ahsanti. Kalau kita perhatikan Mbak Sari, fauqa kira-kira nih termasuk dzarf mutasorrif atau dzarf ghair mutasorrif nih fauqa. Oh, mutasorif. Kok mutasorrif? Eh, Tadi Heeh, coba mutasor. fauqa Mutasor bisa dilihat dari zor dan tidak di ghair belakang. mutasorrif yang Oh, nggak bisa mutasorif ditasrifkan, yang hanya bisa digunakan untuk sebagai dzarf saja. Oke, saja. bisa difahami ya? Ya. Nah, oke, nggak ada fauqa pun juga sudah sempurna. Jelas tuh, ya nggak? Jelas tuh atau waqaf tuh. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.